Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul ingin menyampaikan sebuah presentasi tentang ide desain spot rekreasional dan training center. Untuk rekreasionalnya ada basketball, ada volleyball, dan ada skateboard untuk ekstrimnya. Sedangkan untuk trainingnya ada kolam renang dengan pendekatan ekoteknologi, yang mana bisa nanti bangunan berintegrasi dengan alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zonasi vertikal atau tata ruang yang ada di gubahan satu dan gubahan kedua. Yang pertama itu yang berwarna biru sebagai zonasi service. Terdapat ada toilet, ada ruang ganti, dan di atasnya lantai 2 ada musola, ada koridor untuk pegawai. Sedangkan untuk zonasi area utama di bawahnya itu terdapat kolam renang training dan kolam renang rekreasional. Untuk yang berwarna abu-abu itu sebagai zonasi pendukung, didominasi oleh restoran. Sedangkan untuk yang berwarna hijau itu sebagai pendukung juga yang untuk restoran. Sedangkan untuk gubahan kedua itu ada di bawahnya terdapat ruang utama yang berwarna kuning, yang berwarna biru sebagai zonasi servisnya, ada tangga darurat. Sedangkan untuk yang berwarna abu-abu sebagai arena pendukung, didominasi oleh restoran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep sirkulasi. Pada konsep sirkulasi ini ada 3 warna ya, bisa kita lihat, ada warna biru, warna hijau, dan warna merah. Warna merah itu sebagai lift, terdapat antara 2 gubahan massa. Terdapat 2 lift, yang belakangnya ada lift service juga. Selanjutnya yang berwarna hijau itu sebagai tangga darurat, dan untuk yang berwarna biru sebagai tangga umum. Nah, di tengah-tengah itu sebagai sirkulasi titik kumpul setiap antara gubahan satu dan gubahan kedua. Berikutnya saya akan menjelaskan desain landscape green and blue. Nah, untuk konsep rekreatifnya itu ada basketball, ada volleyball, dan ada skateboard. Nah, bisa kita lihat pada basketballnya itu terdapat ruang panggung yang ada kayunya, dan ada di sekelilingnya bisa melihat luar, bisa melihat arena keluar area skateboard, truk jogging, dan di dalam bisa melihat dari luar ke dalam bisa melihat arena bermain volley. Nah, volleyball itu saya ambil terdapat pada sisi selatannya, terdapat sekelilingnya bisa melihat ada sungai di tengah-tengahnya, dan di ujung juga bisa melihat dari restoran, bisa melihat dari gubahan kedua. Seterusnya skateboard dan trek jogging itu saya bikin menarik banget, karena di sekelilingnya bisa melihat luar ke dalam dan dihiasi dengan pohon-pohon yang berfungsi sebagai menghilangkan polusi udara, seterusnya sebagai peneduh juga dan sebagai estetika. Nah, jadi bisa mengelilingi antara 2 gubahan tersebut. Seterusnya vegetasi yang digunakan ada untuk di dalam. Pada area skateboard itu saya gunakan pohon mangga karena tajuknya lebar dan juga merasa nyaman karena berada dalam site tersebut. Seterusnya terdapat pohon palem, itu berada di area pengarah menuju ke mains lobby, entrance lobby, dari entrance masuk sampai ke lobby. Seterusnya pohon tanjung saya gunakan pada sisi side yang berada di sekitar site tersebut. Jadi sekitar 1,2 hektar 1,2 hektar terdapat pohon tanjung yang mengelilingi sebagai peneduh, sebagai estetika, dan sebagai penunjang polusi udara. Nah, rumput yang digunakan adalah rumput gajah. Nah, jadi keseluruhan pada bangunan ini saya gunakan rumput gajah karena udah dicari juga bagus untuk sebagai tempat rekreasional. Seterusnya pada di depannya saya ambil Rembunsa mini sebagai tanaman perdunya, sebagai penghias juga, sebagai polusi udara, bisa meminimalisir polusi udara yang ada di jalan area utama. Selanjutnya itu adalah material yang digunakan. Pertama itu pada trek jogging terdapat
saya gunakan paving block yang berwarna gerigi, supaya lebih hemat juga dan supaya lebih cepat serap air. Seterusnya aspal saya gunakan pada jalan utama sebagai keindahan juga dan sebagai tahan juga dari cukup tahan lama. Kayu saya gunakan pada panggung yang berada di sisi utara dan sisi selatan, itu yang berwarna coklat. Sedangkan untuk parkir saya gunakan grass block untuk resapan air. Seterusnya evakuasi rutenya itu yang berwarna merah itu sebagai alur evaluasi. Jadi titik kumpulnya berada di tengah. Jadi antara satu gubahan dengan gubahan lainnya itu titik kumpulnya berada di tengah untuk sebagai sirkulasi pada dua bangunan ini. Jadi ketika orang terjadi musibah akan ada titik utama di berada tengahnya sebagai titik kumpul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aksonostruktur menggunakan kolom struktur 50x50. Untuk balok induk digunakan 45x90. Untuk slop saya gunakan 50x60. Pondasi full plate 1,7 meter. Jadi di sini menggunakan struktur grid antara gubahan satu dan gubahan kedua. Namun dihitung dari bentang yang agak lebar sekitar 12 meter, dapatlah kolom struktur tadi 50x50. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang side plan. Itu antara dua gubahan tersebut itu bisa kita lihat di ruang entrance-nya itu masuk, kemudian masuk ke lobby, bisa keluar juga ke area kolam itu, bisa keluar langsung kalau misal ada salah masuk. Seterusnya kalau mau masuk ke lobby bisa menggunakan sirkulasi yang mengarah kepada gubahan pertama dan langsung bisa keluar di arah selatannya. Nah, di samping bangunan tersebut ada zonasi untuk servis, ada sirkulasi untuk servis. Jadi masuk entrance tersebut ada dua loading dock. Yang pertama di bagian gubahan kedua di daerah sini, sedangkan untuk yang di bagian gubahan yang kedua itu terdapat di gubahan pertama yang berada di selatannya. Yang terlihat di tengah-tengahnya itu ada panggung, di tengahnya ada sungai. Jadi panggung itu untuk bisa melihat kegiatan yang berada di luar sana seperti skateboard, track jogging, volley ataupun basketball. Nah, jadi itu dibikin menarik dengan ada pohon-pohon dan juga ada tempat yang bisa membuat adem seperti kayu tadi digunakan pada area tengah-tengah tersebut. Ada kolam juga. Kolam tersebut sebagai penghawaan dan bisa menghemat energi juga, tidak menggunakan banyak AC, jadi tetap sejuk yang berada di sekitar situ. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang denah. Di denah tersebut gubahan 1 lantai 1 terdapat kolam renang training, ada elevasi 7 meter, elevasi 5 meter, elevasi 2 meter dan elevasi 1,3 meter. Elevasi 7 meter itu untuk tempat loncat indah, sedangkan pada kolam renang rekreasional itu 2 meter. Di tengah-tengahnya saya akan gunakan void di atasnya biar bisa kelihatan ada di pantai. Jadi bisa duduk di sana seperti yang ada di pantai. Jadi ada kerasaan berada di pantai. Dan masuk lobbynya itu tadi terdapat di main entrance lobbynya, bisa masuk, terus masuk untuk ke ganti bilas perempuan dan laki-laki dipisahkan. Ada locker di bagian ujung locker. Selanjutnya masuk, yang perempuan berada dekatnya, sedangkan laki-laki berada di sebelahnya. Jadi dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya yang lantai kedua, pada gubahan pertama itu ada restoran.
Nah, ada ruang gym juga, ada resto cuman tidak banyak, tidak besar, ada musola, dan ada ruang yoga. Pada gubahan kedua terdapat parkir ya, parkir masuk, bisa masuk dari main trace masuk, terus parkir mobil, parkir sepeda motor atau parkir sepeda. Di tengah-tengahnya itu saya terdapat letak vegetasi untuk penghawaan. Selanjutnya pada lantai kedua itu terdapat restoran yang berada di lantai kedua gubahan kedua. Nah, lantai kedua ini didominasi oleh semua restoran. Nah, pada 3D-nya terletak pada depannya terdapat secondary skin dan di belakangnya terdapat kinetic facade, sehingga bangunan bisa berkesinambungan antara teknologi dan alam. Nah, bisa terlihat dari bentuknya dan dari landscape yang berada di sekitar set. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.